Halo everyone, ketemu lagi sama saya Cindy Grecia Tambunan. Di video sebelumnya kelompok kami sudah menjelaskan materi tentang pelaporan keuangan. Sekarang kami akan memberikan pembahasan soalnya. Teman-teman semua tetap stay tune ya. Nah, di samping saya ini adalah transaksi yang dilakukan oleh Deler Sanjaya. Kita diminta untuk membuat jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca saldo, dan laporan keuangan. Oke, pertama kita akan membuat jurnal umum. Tapi sebelum kita membuat jurnal umum, kita harus tahu apa sih pengertian dari jurnal umum itu. Jurnal umum adalah jurnal standar yang dibentuk secara umum yang merupakan catatan akuntansi permanen. Yang pertama, skala bukti transaksi dan digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Langsung saja kita akan coba bahas soalnya. Baik, di kolom paling atas itu kita memerlukan keterangan tanggal, nama akun, debit, dan kredit. Sesuai transaksi Deler Sanjaya, tanggal 1 Maret itu kas 45 juta di debit, modal Tuan Sanjaya 45 juta di kredit, tanggal 4 Maret itu kas 25 juta ada di debit, sedangkan utang bank itu 25 juta ada di kredit. Tanggal 6 Maret perlengkapan itu 7 juta ada di debit, kas 7 juta ada di kredit, dan 17 Maret utang usaha 9.700.000 ada di debit, kas 9.700.000 ada di kredit. Untuk transaksi-transaksi selanjutnya, teman-teman bisa melanjutkannya sendiri sambil melatih diri juga. Pembahasan selanjutnya yaitu buku besar. Sama seperti jurnal umum sebelumnya, kita membuat buku besar itu kita harus mengetahui pengertian terlebih dahulu buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengiktisarkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Lalu bagaimana membuat buku besar? Yang pertama itu mencatat tanggal transaksi dan jumlah yang akan didebit atau dikredit ke dalam akun yang sesuai. Yang kedua, mengisi kolom referensi dalam akun nomor halaman jurnal. Yang ketiga, mengisi kolom referensi dalam jurnal dengan akun yang bersangkutan. Langsung aja kita akan coba dengan soal. Akun kas dengan nomor akun 111, keterangan awal ada tanggal, nama akun, debit, kredit, dan juga saldo. Untuk transaksi tanggal 1 Maret, akun kas 45 juta itu ada di debit. Selanjutnya 45 juta ada di saldo. Selanjutnya transaksi tanggal 4 Maret, akun kas 25 juta itu di debit, 70 juta itu di saldo. Tanggal 6 Maret, akun kas 7 juta itu ada di kredit, 63 juta itu ada di saldo. Tanggal 9 Maret kita bisa lihat di dalam kolom, untuk akun kas 5 juta itu ada di kredit dan 58 juta itu ada di saldo. Selanjutnya tanggal 15 Maret akun kas 15 juta itu terdapat di debit dan 73 juta itu terdapat di saldo. Begitupun dengan seterusnya. Teman-teman semua harus bisa mengelompokkannya sesuai nama akun dan nomor-nomor akunnya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bahita. Terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Bahita Rahmadia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal yang telah dipaparkan sebelumnya oleh teman saya Cindy. Langsung saja, selanjutnya ada ayat jurnal penyesuaian. Sebelumnya, apa sih ayat jurnal penyesuaian itu? Ayat jurnal penyesuaian adalah transaksi yang terjadi untuk bulan berikutnya atau perlengkapan yang telah terpakai yang perlu dibuat ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Langsung saja, seperti contoh soal sebelumnya, pada tanggal 27 Maret terdapat pemakaian perlengkapan sejumlah 8 juta rupiah. Maka jika kalian disuruh atau diminta untuk menyesuaikan perlengkapan, maka otomatis di debitnya adalah beban perlengkapan dan di kreditnya adalah perlengkapan. Jadi di debitnya adalah beban perlengkapan sejumlah 8 juta rupiah dan di kreditnya adalah perlengkapan sejumlah 8 juta rupiah. Setelah membahas tentang ayat jurnal penyesuaian, selanjutnya adalah neraca saldo disesuaikan. Dari buku besar yang telah dibahas oleh teman saya Cindy, lalu dipisahkan sesuai dengan nomor akun dan nama akun, seperti aset, ekuitas, pendapatan, kewajiban, dan beban. Yang selanjutnya disajikan dalam neraca saldo disesuaikan ini. Jumlah antara debit dan kredit itu harus sama atau balance. Bisa dilihat di layar yang terpampang di sini. Baik, langsung saja selanjutnya
ada laporan laba rugi. Sebagai laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dan besarnya beban, bisa dilihat di soal yang tadi, pendapatan sejumlah 26 juta rupiah dan jumlah beban semuanya adalah 22.420.000 rupiah. Lalu total pendapatan dan total beban kita kurangkan dan jumlahnya sebesar 3.580.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, kembali lagi dengan saya Rifki Nugroho. Baiklah, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal yang di awal tadi. Gak usah lama-lama lagi, cekidot. Laporan perubahan modal dapat diartikan sebagai laporan atau statement manajemen yang menunjukkan adanya perubahan modal, yaitu dari modal awal menjadi modal akhir dalam satu periode akuntansi. Di Dealer Sanjaya, dari contoh Dealer Sanjaya, pelaporan perubahan modal pada tanggal 31 Maret 2019, modal awal sebesar 45 juta dan modal akhirnya sebesar 43.580 rupiah. Hal ini perlu diperhitungkan atau yang dipengaruhi penyusunan laporan perubahan modal antara lain: besarnya modal awal periode, pengambilan pribadi pemilik atau price, adanya laba rugi usaha yang didapat dari laporan laba rugi dalam periode yang sama. Selanjutnya, laporan neraca keuangan. Laporan neraca keuangan dalam perusahaan berfungsi untuk menunjukkan besaran posisi keuangan atau yang biasa dikenal sebagai neraca. Laporan neraca keuangan terdiri dari dua bagian, aktiva dan pasiva. Aktiva sama dengan aset dan pasiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau modal yang atau biasa disebut balance sheet atau statement of financial position. Dari soal Dealer Sanjaya pada laporan keuangan pada tanggal 31 Maret 2019, aktiva sebesar 78 juta rupiah, pada pasiva sebesar 78.800 juta rupiah. Laporan neraca keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan atau entitas bisnis tersebut pada setiap akhir periode. Akuntansi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan bisnis oleh manajer perusahaan dan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya atau stakeholder atau disebut stakeholder gitulah. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan keuangan yang berisi informasi aliran kas masuk dan aliran kas keluar dari suatu perusahaan selama periode tertentu. Informasi penyajian dan diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar. Dari soal Dealer Sanjaya, pada laporan arus kas pada tanggal 31 Maret 2019, arus kas dari aktivitas operasi yang masuk itu sebesar 3.580 juta rupiah. Yang arus kas keluar dari aktivitas investasi sebesar 20 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas pendanaan yang masuk itu 65 juta rupiah. Arus kas masuk bersih itu sebesar 48.580 rupiah. Saldo kas awal periode 1 Maret 2019 itu sebesar 45 juta rupiah. Perolehan laba rugi sebesar 3.580.000 rupiah. Saldo kas akhir periode 31 Maret 2019 itu sebesar 48.580.000 rupiah. Laporan arus kas digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan bisnis oleh manajer perusahaan, pemegang saham atau kreditur, atau khususnya bank sebagai pemberi dana pinjaman dan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya atau stakeholder termasuk komisaris, direksi, dan direktur utama perusahaan. Terima kasih. Itu dia penjelasan dan pembahasan soal dari materi pelaporan keuangan yang kelompok kami dapat berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian kami di dalam video kami. Terima kasih juga sudah menonton video kami ini. And don't forget to like, share, and subscribe. See you and have fun.